Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aduh, dapat tugas lagi kayak gini. Mana suruh ngebuat video 30 menit lagi tentang mobil augmented reality. Mana ya caranya? Oh iya, kemarin temanku udah dapat tugas itu juga. Coba dapat tuh temanku dulu. Nah, ini dia fast respon nih. Oh dia aku suruh nyari referensi di YouTube. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nasir Ramlo dengan NIM 52004112996. Di sini saya akan mengerjakan responsi mata kuliah Mobile Augmented Reality Praktik yang diajar oleh dosen saya tercinta, yaitu Pak Gilgil Sahria Eskom Mkom. Di sini nanti saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan aplikasi Mobile Augmented Reality menggunakan Unity yang bertemakan industri manufacturing. Namun sebelum ke praktiknya, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu beberapa poin penting agar teman-teman bisa pahami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sih dan perbedaan tentang virtual reality, augmented reality, dan yang pastinya mobile augmented reality. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu marker. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Unity. Kemudian selanjutnya lagi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Vuforia Engine ataupun SDK Vuforia. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang AR Foundation. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa dan perbedaan virtual reality, augmented reality, dan mobile augmented reality. Secara sederhana, virtual reality adalah teknologi di mana kita sebagai user akan dibawa ke dalam dunia virtual. Contohnya adalah seperti ini. Baiklah, itu adalah contoh dari virtual reality. Yang kedua yaitu augmented reality. Apa sih itu augmented reality? Augmented reality adalah sebuah teknologi di mana menggabungkan antara dunia nyata 3 dimensi dengan objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Secara sederhana artinya dalam dunia kita akan ditambahkan objek virtual 2 atau 3 dimensi. Contohnya adalah seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, ini adalah dunia nyata yang teman-teman bisa lihat. Lalu akan muncul objek-objek virtual seperti ini, dan ini. Itu merupakan contoh dari augmented reality. Selanjutnya, apa sih itu augmented reality? Yang dalam hal ini adalah mobile augmented reality. Mobile augmented reality secara sederhana adalah sama halnya seperti augmented reality. Namun, ada teknologi tambahan di mana teknologi ini dapat memperhatikan lingkungan user secara signifikan dan dapat memperhatikan koordinat user. Contohnya adalah pada game Pokemon Go. Pada game Pokemon Go,
User jika berada di suatu tempat dalam game tersebut akan menampilkan di mana user berada di tempat itu. Itu adalah contoh implementasi dari Mobile Augmented Reality. Selanjutnya yaitu marker. Apa sih itu marker? Marker merupakan sebuah penanda ataupun pengenal yang dimana nanti ketika kamera berhasil mengenali dan men-tracking marker tersebut, maka akan muncul objek 2 ataupun 3 dimensinya. Dalam augmented reality, marker dibagi menjadi 2, yaitu marker based tracking dan marker augmented reality. Marker based tracking merupakan sebuah ilustrasi sederhana warna hitam dan putih yang berbentuk persegi. Contohnya adalah QR code. Sementara itu, markerless augmented reality itu dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ada face tracking, motion tracking, 3 dimensi, object tracking, dan GPS tracking. Yang berikutnya yaitu Unity. Apa sih itu Unity? Unity 3 dimensi merupakan sebuah software engine untuk membuat sebuah game, baik itu game casual, game virtual reality maupun game augmented reality. Banyak game yang dihasilkan dari Unity tersebut. Salah duanya yaitu Temple Run dan Angry Birds Epic. Baiklah, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari poin-poin yang telah tadi saya sampaikan, sekarang adalah menjelaskan tentang poin yang berikutnya, yaitu tentang Vuforia. Apa sih Vuforia? Vuforia merupakan sebuah software development kit yang berguna untuk membantu dan mempermudah para software development aplikasi untuk membuat augmented reality. Selanjutnya yaitu AR Foundation. Apa sih itu AR Foundation? AR Foundation merupakan sebuah package yang terdapat pada software Unity 3 dimensi, di mana AR Foundation tersebut berguna untuk membantu para developer untuk mengembangkan aplikasi augmented reality. AR Foundation sendiri itu hanya terdapat pada Unity 3 dimensi 2018 ke atas. Baiklah, sudah selesai saya menjelaskan tentang poin-poin terkait augmented reality. Kali ini kita akan langsung sama-sama mempraktekkan cara membuat aplikasi augmented reality pada software Unity 3 dimensi. Kita akan sama-sama saksikan berikut ini. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat aplikasi augmented reality menggunakan Unity. Dalam hal ini kita akan membuat aplikasi augmented reality yang bertemakan tentang industri manufacturing. Oke, silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke dalam software Unity Hub-nya. Jika sudah, teman-teman klik New Project. Kemudian teman-teman pilih yang 3 dimensi core. Untuk project name-nya terserah, bebas teman-teman mau kasih nama apa. Di sini saya akan beri nama yaitu Responsi MAR Praktik. Oke, jika sudah, create project. Ya, di sini teman-teman akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Secara otomatis Unity akan memproses project yang teman-teman tadi telah buat. Oke, disclaimer bahwa nanti proses yang kita akan lalui, teman-teman akan diminta beberapa kali untuk menunggu prosesnya. Karena hampir setiap prosesnya teman-teman akan diminta untuk menunggu dan terus menunggu. Oke, di sini Unity-nya sedang mengimporting terlebih dahulu projectnya. Oke, sekarang sudah masuk ke halaman utamanya. Jika ada muncul pop-up Unity Editor Update Check, jika teman-teman tidak mau mendownload, teman-teman bisa klik silang. Oke, setelah itu, yang pertama kita akan terlebih dahulu yaitu mengimport package-nya. Teman-teman bisa klik Windows, kemudian pada Package Manager, teman-teman bisa klik. Ya, pada package in project ini, teman-teman ubah ke Unity Registry. Setelah itu di sini kita akan menggunakan 2 package, yaitu AR Foundation dan AR Core XR Plugin. Yang pertama kita akan install terlebih dahulu AR Foundation-nya. Teman-teman bisa klik, kemudian klik install. Oke, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman diminta untuk menunggu. Ya, sedang mengimporting package-nya. Oke. Ya, jika sudah, sekarang kita akan mengimport package yang kedua yaitu AR Core XL Plugin. Teman-teman bisa klik sama seperti tadi, yaitu klik install, kemudian menunggu lagi. Oke. Ya, masih mengimporting. Oke, sudah terimport semuanya. Sekarang teman-teman klik silang aja.
Setelah itu kita akan menghapus terlebih dahulu main kamera pada bagian hierarki di sebelah kiri layar teman-teman. Pada main kamera diklik, kemudian klik kanan, kemudian klik yang delete. Oke, setelah itu kita akan mengimport terlebih dahulu Vuforia Engine-nya. Bagi teman-teman yang belum memiliki Vuforia Engine, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik browser, kemudian ketikkan saja Vuforia Engine. Kemudian pada website developer.vuforia.com, teman-teman klik. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, teman-teman bisa register terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah memiliki akun, saya akan login langsung. Ini saya ada emailnya, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Kemudian untuk mendapatkan Vuforia Engine-nya, teman-teman klik pada bagian download. Kemudian pada add Vuforia Engine to a Unity project or upgrade to the latest version, teman-teman klik. Kemudian teman-teman klik I agree. Nanti secara otomatis akan diredirect untuk mendownload di sini. Karena saya sudah memiliki Vuforia Engine-nya yang sudah di-download, saya akan langsung aja mengimportnya. Yaitu teman-teman klik kanan pada asset, kemudian import package, custom package, teman-teman pilih package dari Vuforia Engine-nya. Di sini saya sudah memiliki hasil downloadnya, diklik saja. Setelah itu klik import. Jika muncul pop-up add Vuforia Engine package, teman-teman klik yang update. Oke, lagi-lagi kita diminta untuk menunggu. Sedang melakukan importing. Oke, sekarang compiling. Ya, masih diminta untuk menunggu. Ya, di sini kita latihan menunggu ya, teman-teman. Oke, sudah. Penantian yang telah tadi kita lalui sekarang sudah berhasil. Sudah tercapai penantiannya. Sekarang kita tambahkan beberapa komponen pada bagian hierarki. Teman-teman bisa klik kanan. Yang pertama kita akan menambahkan di Vuforia Engine-nya yaitu AR kamera. Kemudian kita akan menambahkan lagi, klik kanan. Di Vuforia Engine-nya teman-teman tambahkan image target. Kemudian tambahkan lagi, sekarang pada bagian XR-nya teman-teman tambahkannya AR Session Origin. Oke, setelah itu teman-teman klik yang AR kamera. Pada bagian inspektor AR kamera di sebelah kanan layar teman-teman, kita akan tambahkan terlebih dahulu lisensi dari AR kameranya. Caranya yaitu teman-teman masuk ke browser teman-teman, kemudian pada Vuforia Engine web yang telah tadi kita klik, tadi kan pada halaman download, sekarang kita pindah nih ke halaman develop. Teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman terlebih dahulu membuat lisensinya. Teman-teman bisa klik get basic, kemudian lisensi namanya saya akan buat di sini responsi MAR praktik. Jika sudah, teman-teman jangan lupa checklist, kemudian confirm. Oke, secara otomatis akan dibuatkan lisensinya. Sekarang teman-teman pilih yang telah dibuat, kemudian di sini akan muncul lisensinya. Teman-teman bisa klik saja, otomatis akan mengcopy. Setelah itu teman-teman move lagi ke Unity Hub-nya, kemudian masih pada inspektor AR kamera, pada bagian Open Vuforia Engine Configuration teman-teman bisa klik. Setelah itu teman-teman pas tekan lisensinya yang telah teman-teman copy. Jika sudah, add lisensi. Oke, secara otomatis akan diredirect ke halaman Vuforia Engine-nya dan memberitahu bahwa lisensi teman-teman sudah aktif di sini. Oke, kita balik lagi. Tadi lisensinya sudah aktif, sekarang kita akan memberikan image targetnya. Image targetnya, bagaimanakah cara membuatnya? Teman-teman balik lagi nih ke halaman Vuforia Engine-nya. Kemudian pada bagian Target Manager, teman-teman buat dulu database-nya. Add database. Kasih tahu nih namanya apa. Saya akan buat namanya yaitu responsi MAR. Jika sudah, teman-teman klik yang create, tapi sebelum itu cek dulu nih TP-nya, pastikan yang device. Jika sudah, klik create. Kemudian kita cari nih yang telah tadi kita buat yaitu responsi MAR. Diklik. Kemudian kita akan menambahkan target manajernya atau markernya. Klik add target.
Typingnya pastikan teman-teman pilih yang single image, kemudian kita pilih filenya, kita cari filenya. Di sini saya sudah siapkan, yaitu dengan nama marker. Untuk ukurannya saya 200, kemudian namanya terserah teman-teman mau apa. Di sini saya menggunakan defaultnya yaitu marker. Jika sudah klik add. Oke. Jika sedang statusnya processing, teman-teman bisa refresh untuk mempercepat prosesnya. Ya. Jika teman-teman lihat di sini saya mendapatkan rating bintang 5. Semakin besar ratingnya atau semakin tinggi ratingnya, maka markernya semakin bagus. Tapi jika teman-teman tambahkan target kemudian dapat rating bintang 1, 2, atau 3, artinya marker yang teman-teman upload itu kurang bagus. Jika sudah, teman-teman klik markernya, kemudian teman-teman klik yang download database. Pastikan pilih yang Unity Editor, kemudian klik download. Ya, kita sabar terlebih dahulu. Nanti akan otomatis akan mendownload databasenya. Ya, di sini sudah terdownload. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik saja hasil downloadannya. Akan otomatis muncul pop-up di Unity Hub-nya, yaitu import Unity Package. Teman-teman klik import saja. Oke. Kemudian pada image target, teman-teman fokus sekarang pindah ke layar kanan teman-teman, yaitu pada inspektor image target. Type from image-nya dirubah ke from database. Kemudian database-nya teman-teman pilih yang tadi dibuat, yaitu responsive AR. Kemudian akan otomatis mendeteksi image targetnya. Jika sudah, kita pindah terlebih dahulu ke AR kamera. Kemudian di sini kita rubah rotation-nya menjadi 90. Oke. Kemudian atur posisi kamera AR kamera agar bisa melihat markernya. Ya, ini tinggal teman-teman atur saja. Oke, masih sedang mengatur. Oke. Jika sudah, sekarang kita akan hapus terlebih dahulu AR kamera milik AR Session Origin dengan cara klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita masukkan AR kamera yang tadi telah kita atur ke dalam AR Session Origin. Oke, selanjutnya kita tambahkan atau pindahkan image target ke dalam AR Session kamera di dalam AR Session Origin. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya objeknya. Jadi ketika nanti kamera berhasil men-tracking dan mengenali markernya akan muncul objek. Objeknya apa sih? Sekarang kita akan tambahkan. Teman-teman klik Windows, kemudian teman-teman klik Asset Store. Oke, otomatis akan di redirect ke halaman Unity Asset Store. Teman-teman di sini bisa mencari asetnya. Ada banyak sekali, ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Di sini saya sudah memiliki aset, oleh karena itu saya langsung di sini klik aja My Asset. Di sini saya akan menggunakan dua aset, yaitu Industrial Machine Model dan Realistic Mobile Car Demo. Untuk itu saya akan langsung aja klik Open in Unity. Otomatis akan di redirect ke Unity Hub-nya lagi. Kemudian jika awal teman-teman untuk mencari objeknya, itu teman-teman akan diminta untuk download. Di sini saya karena sudah pernah mendownload, makanya saya nggak diminta untuk mendownload lagi, tapi saya bisa langsung importnya. Oke, di sini saya pilih Industrial Machine Model, kayak klik import. Oke. Kemudian jika muncul pop-up, klik import lagi. Ya, untuk proses importingnya sendiri di sini cukup memakan waktu, tergantung dari besarnya package objeknya dan dari hardware PC ataupun laptop teman-teman sendiri. Semakin bagus hardwarenya ya otomatis semakin cepat gitu. Oke, kita akan diminta untuk menunggu. Di sini banyaknya. Oke, sudah. Jika sudah diimport, sekarang kita akan import objek yang kedua, yaitu Realistic Mobile Car Demo. Oke, langsung aja klik import. Jika muncul pop-up, klik import lagi. Oke, setelah itu bisa di exit saja. Kemudian kita akan tambahkan yang pertama, yaitu objek Industrial Machine Modelnya. Pada Frame Hub, saya akan menggunakan yaitu Machine 4 dan Machine 5. Kemudian saya akan atur terlebih dahulu ukurannya. Di sini saya akan menggunakan ukuran
kurang lebih ukuran 30. Untuk scale-nya teman-teman bisa ubah pada bagian inspektor. Oke, jika sudah kita akan atur posisinya, sesuaikan. Di sini saya sudah memberikan pengaturan ataupun menyesuaikan pada markernya, atur dari posisi mana saja. Jika sudah, sekarang yang objek margin 5, kita akan menggunakan scale ukuran disamakan saja itu 30. Oke, jika sudah, kita akan atur juga ukurannya dan kita akan atur juga posisinya. Oke, jika sudah, kita cek apakah sudah benar dari segala sisi. Jika sudah, kita akan tambahkan objek yang mobilnya. Kita akan tambahkan pada aset. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada pojok kiri bawah layar teman-teman, pada free hedge saya akan menggunakan objek yang paling kiri. Kemudian sama seperti tadi, atur ukurannya. Mungkin di sini ukurannya 25. Oke, kemudian saya akan cek dulu sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai, kita akan cek di air kamera juga kelihatan. Kemudian sekarang kita akan menambahkan background dan videonya. Yang pertama kita akan menambahkan background yang terlebih dahulu. Di sini caranya adalah klik kanan pada bagian hierarki, kemudian teman-teman ke 3 dimensi objek, pilih yang kuat. Oke, kemudian teman-teman bisa ubah rotationnya menjadi 90 dan ukurannya teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, di sini ukurannya bisa dirubah. Saya akan memperbesar lagi. Klik tombol R pada keyboard, kemudian diperbesar saja. Kemudian sesuaikan sesuai selera dari teman-teman. Oke, di sini. Kemudian saya akan memajukan. Oke. Kemudian di sini saya akan memperbesarnya lagi. Klik R pada keyboard dan mengatur lebarnya. Disamakan sesuai dengan markernya. Kemudian kita ubah, yaitu rotationnya menjadi 0. Oke, jika sudah, kita akan atur posisinya lagi menjadi lebih dekat ke objeknya. Oke, kita cek lebih dahulu ya, posisinya masih di bawah. Kita akan atur agar ke atas, kemudian kita akan dekatkan. Kita cek lagi, masih belum dekat. Kita akan dekatkan lagi. Kita cek apakah sudah sesuai, masih belum dekat ya. Dari sisi yang lain, oke, sudah sesuai. Jika sudah, teman-teman klik kuat, kemudian kita akan tambahkan terlebih dahulu, yaitu image-nya sebagai nanti latar belakang atau background-nya. Teman-teman klik pada aset, kemudian klik kanan, import new asset. Teman-teman pilih terlebih dahulu background-nya mana. Di sini saya akan menggunakan background dan nanti aspal. Jika sudah, klik import. Untuk yang background terlebih dahulu, drag and drop langsung ke kuatnya, objek kuatnya. Oke, kemudian pada inspektor kuat di sebelah kanan, kita ubah dulu biar tahu nama background-nya ini background 1. Kemudian pada shader standarnya kita rubah ke unlit, kemudian pilih yang tekstur. Kemudian pada mesh collider, teman-teman hilangkan saja dengan cara klik kanan, kemudian remove komponen. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan background yang bawah dengan cara sama seperti tadi. Ya, ini belum berubah, kita rubah dulu background 1. Oke, jika sudah, tambahkan lagi background yang selanjutnya, yaitu klik kanan. Sama seperti 3 dimensi objek, klik yang kuat. Kemudian jangan lupa untuk mengatur dipindah ke 90. Kemudian tentukan besarnya. Saya akan rubah ke 50 dulu untuk memberikan standar. Setelah itu kita rubah posisi kamera ke atas. Selanjutnya kita akan besarkan objeknya. Klik tombol R, kemudian dibesarkan, disesuaikan. Oke, jika sudah, perlebar. Oke, kemudian setelah itu sama seperti tadi, kita akan tambahkan terlebih dahulu
Kita tutup dulu terlebih dahulu image targetnya biar teman-teman tahu. Oke, masuk ke quadnya yang terbaru, kita rubah menjadi nama background bawah biar tahu. Jika sudah, drag and drop background yang ingin teman-teman tambahkan. Oke, jika sudah ada, sama seperti tadi, rubah standar shadernya menjadi unlit dan tekstur pada bagian inspektor. Kemudian pada mesh collidernya dihapus juga dengan cara klik kanan, kemudian remove komponen. Oke, jika sudah sesuai, sekarang kita akan menambahkan yang namanya yaitu video. Klik kanan, kemudian 3 dimensi objeknya, teman-teman pilih yang kuat. Sama seperti tadi, kita akan rubah terlebih dahulu namanya menjadi video. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan videonya, mengimport video yang ingin ditambahkan dengan cara klik kanan pada aset yang tadi, kemudian import new asset. Di sini saya akan menggunakan video dari laptop si Unyil. Teman-teman bisa klik, kemudian akan import. Setelah itu teman-teman masih klik videonya. Pada add komponen di inspektor video, teman-teman diklik, kemudian tambahkan video player. Kemudian drag and drop video yang teman-teman pilih ke dalam video klip di video player. Oke, jika sudah, teman-teman akan lihat di sini bahwa ini hanya video yang muncul, belum muncul suaranya. Lalu bagaimana cara agar muncul suaranya? Teman-teman klik add komponen lagi di inspektor video. Teman-teman klik yang audio source. Oke. Kemudian pada bagian video audio output mode, teman-teman rubah dari direct menjadi audio source. Kemudian drag and drop audio source ke dalam audio output mode di video player. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Pada audio source, teman-teman unlist yang play on awake. Oke, setelah itu kita akan mengatur terlebih dahulu dari ukuran besar videonya. Kita akan rubah rotasinya menjadi 90, kemudian scale-nya menjadi 50 terlebih dahulu untuk melihat standarnya. Kemudian disesuaikan aja ukurannya. Saya akan besarkan, kemudian saya akan perlebar. Oke, disesuaikan saja. Selanjutnya kita akan sesuaikan agar ya, kita akan sesuaikan di sini. Oke, kemudian rotasinya rubah ke 0 lagi ya. Kemudian kita mundurkan agar di depan dari backgroundnya. Oke, kurang lebih kita lihat dulu ya, kurang ke atas, kita pindah ke atas. Kita taruh di sini saja. Oke, kita lihat lagi posisinya ya, ini masih di belakang, kita rubah dulu ke depan. Oke, jika sudah, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu image targetnya, dicentang lagi pada inspektor ini. Kemudian pada bagian default observer event handler di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk functionnya. Kita teman-teman pada on target for-nya, teman-teman klik yang tanda plus ini untuk menambahkan listnya. Begitupun pada on target loss-nya. Oke, kemudian teman-teman drag and drop videonya di hierarki ke dalam on target font dan on target loss. Kita klik dulu image target, kemudian drag and drop. Oke. Setelah itu no function dipilih, yaitu video player, kemudian pilih yang play. Kemudian no function pada on target loss, fungsinya dirubah menjadi video player, kemudian stop. Oke, jika sudah, sekarang kita akan membuildnya menjadi aplikasi. Teman-teman yang harus disiapkan adalah handphone. Di sini saya menggunakan smartphone Xiaomi. Kenapa Xiaomi? Harusnya saya menggunakan Samsung Galaxy 20 Ultra. Cuman karena nggak punya uang, makanya pakai Xiaomi.
Dan yang kedua ada yaitu USB. Oke, pertama sambungkan dulu USB-nya ke PC atau laptop teman-teman, kemudian sambungkan USB-nya ke dalam handphone teman-teman. Oke, jika sudah terhubung, teman-teman klik file, kemudian pada bagian build setting, kita akan rubah dulu platformnya dari PC, Mac, and Linux standalone ke Android. Oke, di sini teman-teman klik switch platform. Oke, untuk perpindahan switch platform itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ya, lagi-lagi harus menunggu. Seperti lagunya Zivilia. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Kemudian pada player setting, teman-teman ubah minimum APK-nya, minimum API-nya dari KitKat ke Marshmallow. Jika sudah, teman-teman klik centang. Kemudian pada run device-nya, teman-teman pilih yang Xiaomi Mi 8. Oke, jika sudah, ataupun run device-nya nanti disesuaikan ya, nggak harus Xiaomi Mi 8, tapi ketika teman-teman HP-nya Samsung ataupun Oppo, Vivo, teman-teman sesuaikan aja. Intinya sesuai HP teman-teman, jangan sampai HP teman-teman Xiaomi kemudian di sini munculnya Samsung, yaitu aneh. Sudah klik build. Ya, kemudian kita diminta akan untuk menaruh folder APK-nya dan memberikan nama APK-nya. Di sini saya akan memberikan nama yaitu Bismillah Responsive. Jika sudah, klik save. Lagi-lagi di sini kita akan menunggu. Oke, masih menunggu. Sabar ya teman-teman. Setiap penantian yang panjang pasti akan ada hasil yang indah nantinya. Oke, sekarang APK-nya sudah jadi. Jika sudah muncul, di sini akan lihat hasil APK-nya yaitu Bismillah Responsive. Oke, sekarang saya akan pindah dulu APK-nya ke handphone saya. Kemudian nanti kita akan praktekkan hasil build APK-nya berhasil atau tidak dan jalan dengan baik atau tidak. Sampai bertemu nanti, silakan teman-teman saksikan iklan berikut ini. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka dapat belajar mobile augmented reality tanpa meninggalkan rumah, dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Faiz Nasir Amrullah dan saya adalah mahasiswa profesional. Ilmu yang saya raih ini bisa saya dapatkan kurang dari 1 semester. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak terlupakan, dan saya akan membagikan kepada Anda. Baiklah teman-teman, sekarang kita waktunya untuk merunning aplikasi yang telah tadi kita buat dan sudah dibuild juga. Oke, di sini saya sudah install aplikasinya, namanya adalah Responsimar. Buka aja. Otomatis made with Unity. Kemudian kita arahkan ke markernya. Ya, di sini marker harus mendeteksi dan akan muncul objeknya Zaman sekarang dan memutar videonya. canggih, termasuk teknologi mobil keluarga kayak gini nih. Nah, semua kecanggihan ini diproduksi seluruhnya di pabrik yang ada di Indonesia loh. Beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Pabrik ini punya teknologi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Jalan-jalan ke rumah mantan, pulangnya ke Sandung Batu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.